Halo semuanya, saya Elizabeth dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai karate, yaitu penampilan. Apa itu karate, bagaimana tekniknya, dan apa sumpah dalam karate, ide organisasi, dan apa manfaat dari karate. Baiklah, kami akan menjelaskan pada video ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Ipan Manurul. Saya Justika juga dipanggil. Perkenalkan, nama saya Marco Polisi. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Pepelin Semangsa. Halo semuanya, nama saya Sini Fabia. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan apa itu karate. Karate merupakan salah satu seni bela diri berasal dari Jepang menggunakan teknik pukulan, tendangan, tangkisan, serta menggunakan bagian tubuh seperti tangan, kaki, siku, lutut. Karate berasal dari kata bahasa Jepang yaitu kara yang berarti kosong dan te yang artinya tangan. Sehingga karate berarti tangan kosong, yaitu bela diri yang dilakukan tanpa senjata. Ciri khas karate mengutamakan serangan cepat, tepat, dan kuat. Memiliki latihan dasar atau kihon, rangkaian jurus atau kata, dan pertarungan atau kumite. Selain fisik, karate juga menekankan perbedaan mental, fisik, dan pengendalian diri. Karate berkembang dari seni bela diri tradisional Okinawa yang dipengaruhi oleh bela diri Tiongkok, kemudian disistematiskan di Jepang menjadi cabang olahraga sekaligus seni bela diri modern yang mendunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian karate Pinan Nidan. Pengertian karate Pinan Nidan. Karate adalah seni bela diri asal Jepang yang menekankan teknik pukulan, tendangan, tangkisan, dan gerak tubuh dengan tangan kosong tanpa senjata. Pinan adalah salah satu seni kata jurus dasar. Dalam karate, kata sendiri merupakan rangkaian gerakan yang membentuk pola serangan dan pertahanan seolah-olah sedang melawan lawan imajiner. Pinan Nidan adalah kata kedua dari rangkaian 5 pinan, pinan sodan, pinan nidan, pinan sandan, pinan yonan, pinan godan. Kata ini diciptakan oleh Angko Isutu pada abad ke-19 untuk memudahkan murid-murid karate pemula dalam mempelajari dasar-dasar bela diri. Pinan Nidan berisi kombinasi gerak tangkisan, serangan, dan langkah kaki yang melatih koordinasi tubuh, keseimbangan, serta mempertahankan pola serangan dan mempertahankan intinya. Pinan Nidan adalah jurus atau dasar kata tingkat awal dalam karate yang mengajarkan pola pertahanan dan serangan sederhana sebagai fondasi untuk jurus tingkat lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sejarah karate. Yang pertama asal-usul karate. Karate berasal dari Pulau Onikawa, Jepang. Awalnya berkembang dari seni bela diri lokal Onikawa yang disebut te atau berarti tangan. Karena letaknya yang dekat dengan Tiongkok, masyarakat Onikawa berinteraksi dengan pedagang dan pendekar kungfu, dan dari sinilah teknik Shaolin kungfu ikut mempengaruhi perkembangan karate. Pada abad ke-17, ketika Jepang atau dinasti Satsuma menguasai Onikawa, senjata dilarang dipakai rakyat. Akibatnya, penduduk Okinawa mengembangkan seni bela diri tangan untuk melindungi diri. Dari sinilah lahir berbagai aliran seperti Suite, Nanate, dan Tomarite. Dan pada tahun 1922, Gichi Funakoshi, seorang guru dari Onikawa, memperkenalkan karate di Jepang. Funakoshi dianggap sebagai bapak karate modern karena menyusun sistem latihan, filosofi, dan mendirikan berbagai aliran Shotokan. Kata karate berawal dari kata tangan Cina, tetapi Funakoshi mengubah menjadi tangan kosong. Dan setelah Perang Kedua, karate semakin populer karena banyaknya tentara Amerika yang belajar dan membawa seni ini ke negaranya. Karate kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan pada tahun 1970, karate resmi menjadi pertandingan di berbagai ajang olahraga. Dan karate masa kini banyak aliran telah dikembangkan, misalnya Shotokan, Gojo-ryu, Shito-ryu, Wado-ryu,
Dan juga karate ini telah diakui sebagai cabang olahraga resmi dan bahkan pernah dipertandingkan di Olimpiade Tokyo. 4 aliran utama karate di dunia. 1. Shotokan. Pendiri Gichi Funakoshi. Ciri khas: gerakan panjang, pukulan kuat, dan kuda-kuda yang rendah. Menekankan kekuatan dan kecepatan, banyak digunakan dalam kompetisi internasional. 2. Go-Jiri. Pendiri Chong Chun Liang. Arti nama: Go keras, Ju lembut, Ryu aliran. Ciri khas: kombinasi gerakan keras, pukulan atau tendangan, dan lembut napas, serangan melingkar, fokus pada pernapasan dan serangan jarak dekat. 3. Shitu Ryu. Pendiri Kenga Moyami. Ciri khas: punya jumlah kata jurus terbanyak di antara aliran karate lainnya, menggabungkan teknik keras dan lembut, cepat, lincah, dan variasi jurusnya sangat banyak. 4. Wado Ryu. Pendiri Hironi Otsuka. Arti nama: Wa harmoni, Do jalan, Ryu aliran. Ciri khas: lebih menekankan kelincahan, penghindaran, dan pergerakan tubuh. Perpaduan antara karate dan seni bela diri Jepang lainnya yaitu Jujutsu. Jadi 4 aliran utama karate adalah Shotokan, Go-Juri, dan Wado Ryu. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai induk organisasi karate di Indonesia. Induk organisasi karate di Indonesia adalah FORKI atau Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Didirikan pada tahun 1992, merupakan organisasi resmi yang menaungi semua perguruan karate di Indonesia. Tugas utamanya mengatur pertandingan, melatih melatih atlet nasional, menyusun aturan, serta mewakili Indonesia dalam kejuaraan internasional. Berada di bawah naungan KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia. Yang kedua adalah induk organisasi karate dunia, yaitu WKF atau World Karate Federation. Merupakan organisasi karate terbesar di dunia, didirikan pada tahun 1990. Perkembangan dari WUKO atau World Union of Karate Do Organization diakui resmi oleh IOC atau International Olympic Committee sebagai satu-satunya badan karate dunia internasional, termasuk karate ajang Olimpiade, Asian Games, dan kejuaraan dunia. Jadi, induk organisasi di Indonesia adalah FORKI dan induk organisasi di dunia adalah WKF. Halo semuanya, di sini saya menjelaskan perbedaan kata dan komite dalam karate. Kata dan komite adalah dua aspek penting yang berbeda namun saling melengkapi. Kata merupakan rangkaian gerakan teknik dasar seperti pukulan, tangkisan, tendangan, dan kuda-kuda yang dilakukan secara berurutan tanpa adanya lawan. Tujuan utamanya adalah melatih kekuatan, keseimbangan, konsentrasi, dan koordinasi, serta menjaga tradisi karate. Sementara itu, komite adalah latihan pertarungan yang dilakukan dengan lawan secara langsung. Komite melatih bagaimana teknik dalam kata diterapkan dalam situasi nyata, termasuk melatih kecepatan, reaksi, timing, jarak, dan strategi. Dalam menghadapi serangan lawan, dengan kata lain, kata lebih menekankan pada penguasaan bentuk dan dasar teknik, sedangkan komite menekankan pada penerapan teknik dalam pertarungan nyata. Halo semuanya, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan sabuk pada karate. Tingkatan sabuk pada karate dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah putih atau yang disebut dalam karate yaitu Shiro Obi. Yang kedua adalah kuning disebut sebagai Ki Obi. Yang ketiga adalah orange yaitu Orange Obi. Yang keempat adalah hijau atau yang sering disebut sebagai Midori Obi. Yang kelima adalah biru atau yang sering disebut sebagai Ao Obi. Yang keenam adalah coklat atau disebut sebagai Cha-Obi, dan yang ketujuh atau yang tingkat yang tertinggi adalah hitam yaitu Kuro-Obi. Yang hitam ini adalah sudah sebagai sensei. Sekian penjelasan saya mengenai tingkatan sabuk pada karate. Manfaat karate bagi tubuh cukup banyak karena olahraga ini melibatkan kekuatan, kecepatan fisik, kelincahan, serta konsentrasi. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang pertama adalah meningkatkan kebugaran fisik. Latihan karate melibatkan gerakan cepat, lompat, tendangan, dan pukulan yang membuat tubuh kita lebih bugar. Selanjutnya yang kedua adalah menguatkan otot dan tulang. Gerakan dasar atau kihon, kata maupun kumite melatih hampir semua otot tubuh sehingga otot menjadi kuat dan tulang lebih padat. Yang ketiga adalah
melatih kelenturan dan keseimbangan. Banyak gerakan karate membutuhkan keseimbangan dan koordinasi sehingga tubuh menjadi lebih lentur dan stabil. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Latihan rutin memperbaiki sistem pernapasan dan sirkulasi darah sehingga tubuh kita tidak cepat lelah. Selanjutnya yang kelima yaitu membakar kalori dan menjaga berat badan. Karate termasuk olahraga intensitas tinggi sehingga membantu membakar lemak dan menjaga proporsi tubuh. Selanjutnya yang keenam adalah meningkatkan refleks dan koordinasi. Respon cepat terhadap serangan lawan melatih kecepatan refleks dan koordinasi antara otak, mata, serta tubuh kita. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengurangi stres. Latihan pernapasan dan fokus dalam karate membantu menenangkan pikiran sekaligus melepaskan ketegangan. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kepercayaan diri dan disiplin. Walaupun lebih ke manfaat mental, efeknya juga terlihat pada tubuh. Karena tubuh lebih terlatih dan sehat. Sri Salam. Pinan Nidan. Sekarang kamu sama yang